Oke, kali ini kita coba sesuatu yang beda, ya. Kita akan bedah satu saham pelan-pelan, langkah demi langkah, seolah-olah saya ini mentor Anda. Dan studi kasus kita hari ini adalah emiten properti dengan kode LEN. Tujuannya apa? Supaya di akhir nanti Anda punya kerangka berpikir yang kuat buat menganalisis perusahaan manapun secara mandiri. Baik, ini dia checklist kita. Ada 6 langkah. Kita mulai dari yang paling luas dulu, yaitu kondisi sektor propertinya. Habis itu kita kenalan lebih dalam sama perusahaannya, kita bedah isi dompetnya alias keuangannya, kita hitung-hitung ini saham murah atau mahal, kita cari tahu apa aja risikonya, dan terakhir kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Oke, langkah pertama dan ini yang paling fundamental sebetulnya adalah melihat gambaran besarnya. Jadi, sebelum kita ngomongin satu emiten, kita harus paham dulu cuaca ekonominya lagi gimana. Ini adalah fondasi dari semua analisis kita ke depan. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini nih. Kalau suku bunga acuan dari bank sentral itu lagi stabil, nggak naik, nggak turun, kira-kira apa ya dampaknya buat sektor properti? Ini penting banget loh, karena ini menyangkut keputusan jutaan orang untuk ambil KPR atau enggak. Dan ini dia jawabannya. Bank Indonesia menahan suku bunga di angka 4,75%. Artinya apa nih buat kita? Sederhana aja, cicilan KPR jadi lebih bisa diprediksi dan terjangkau. Nah, ini kan kayak angin segar buat para pengembang properti. Oke, kondisi makronya udah kebayang ya. Sekarang waktunya kita zoom in. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya pemain di balik kode saham LEND ini? Namanya Trimitra Land, berdiri dari tahun 2012. Perjalanan bisnis mereka ini menarik. Dari yang awalnya coba kontraktor, mereka berevolusi jadi pengembang properti. Dan yang lebih penting, mereka memilih fokus di area panas seperti BSD Serpong. Sebuah kawasan yang kita tahu pertumbuhannya pesat banget. Coba dilihat proyek-proyek mereka ini. Kelihatan banget kan siapa yang mereka sasar? Mereka ini membidik kaum milenial dan keluarga-keluarga baru yang butuh tempat tinggal di sekitaran Jakarta. Ini menunjukkan kalau strategi mereka itu sangat fokus dan jelas. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, angka-angka. Laporan keuangan LEND ini jujur, kalau dibaca tuh kayak sebuah cerita comeback. Ada kisah pembalikan nasib yang luar biasa. Dari yang tadinya rugi, bisa jadi untung. Nah, tolong perhatikan baik-baik tabel ini ya teman-teman. Fokus di baris laba bersih. Lihat deh perubahannya. Dari yang minus puluhan miliar di tahun 2022 dan 2023, mereka berhasil membalikkan keadaan dan mencetak laba di 2 tahun berikutnya. Ini bukan sekedar perbaikan biasa, ini sinyal pemulihan yang sangat kuat. Dan kita nggak ngomongin untung tipis-tipis di sini. Pertumbuhannya meroket sampai 136,5% di tahun 2025. Coba bandingin, rata-rata industri itu cuma tumbuh sekitar 14%. Jauh banget kan? Ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang mereka lakukan dengan benar, entah itu efisiensi atau strategi penjualan yang jitu. Nah, disinilah analisis kita jadi makin seru. Ketika kita coba jawab pertanyaan, apakah saham ini murah atau mahal, kita malah menemukan 2 sinyal yang saling bertolak belakang. Persis kayak kita lagi lihat 2 sisi koin yang berbeda. Gini, di satu sisi ada rasio yang namanya PBV. Ini perbandingan harga saham dengan nilai aset bersihnya. Angkanya cuma 0,37 kali. Artinya, kalau dilihat dari asetnya, saham ini jatuhnya sangat murah. Tapi, di sisi lain ada rasio PER, perbandingan harga sama labanya. Angkanya mencapai 92 kali. Ini luar biasa mahal, jauh di atas rata-rata industrinya. Bingung kan? Supaya lebih gampang, bayangin gini deh. Anda bisa beli aset senilai 1 miliar, tapi cuma perlu bayar 370 juta. Kedengerannya murah banget kan? Tapi, berdasarkan laba perusahaan saat ini, Anda butuh 92 tahun untuk bisa balik modal. Nah, inilah teka-teki utama yang harus kita pecahkan soal valuasi LEND. Seorang mentor yang baik itu nggak akan cuma bicara soal potensi untungnya aja. Mereka juga wajib nunjukin di mana letak ranjaunya. Sekarang, mari kita bahas bendera merah atau sinyal bahaya dari saham ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan sangat serius. Pertama, ada isu soal tata kelola internal. Tapi yang kedua, dan ini yang paling penting menurut saya, adalah adanya peringatan resmi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jadi, apa itu UMAH? Anggap saja ini seperti lampu kuning dari bursa yang pesannya jelas. Hei para investor, ada yang nggak biasa nih dengan pergerakan saham ini. Tolong lebih waspada. Ini adalah sinyal yang sama sekali nggak boleh kita abaikan. Dan inilah alasannya. Coba lihat angka ini. Dalam setahun terakhir, harga saham LAN meroket hampir 500%. Kenaikan setajam ini, dalam waktu sesingkat ini, sudah pasti akan menarik perhatian regulator.
Inilah yang kita sebut volatilitas ekstrim. Oke, kita sudah kumpulin semua kepingan puzzle-nya nih. Ada yang bagus, ada yang jelek, dan ada juga yang berbahaya. Sekarang tugas kita sebagai analis adalah merangkai semua ini menjadi satu kesimpulan yang utuh dan seimbang. Jadi, ini dia inti permasalahannya. Kita harus menimbang 3 hal ini. Di sisi positif, ada cerita pemulihan yang hebat dan valuasi aset yang kelihatannya murah. Di sisi negatif, ada valuasi laba yang sangat mahal dan beberapa isu tata kelola. Dan yang paling bikin was-was, ada volatilitas harga yang gila-gilaan plus peringatan resmi dari bursa. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke profil resiko Anda masing-masing. Apakah LAN ini sebuah permata tersembunyi dengan aset murah yang hanya menunggu waktu untuk bersinar? Ataukah ini sebuah perangkap nilai yang kelihatannya menggoda tapi sebenarnya penuh resiko? Saya sudah sajikan semua datanya. Keputusan terakhir ada di tangan Anda.